Halo, selamat pagi semua teman sahabat petani ya. Pada kesempatan pagi ini ya, saya lagi di kebun Alpocate Farm. Yang mana saya ini lagi lepas ya, lagi lepaskan ya atau lagi buang daun yang mengering. Coba kan? Nah, ini daun yang mengering ya, yang udah kekuningan, kecoklatan dari eh, ranting dari pohon ya. Yang mana ini bukan berarti dia ini ada gangguan atau apa atau sakit, tidak. Karena dia ini udah menua, tentulah ya kalau ini menua nanti artinya dia menua, dia ciri-cirinya menguning ya, menguning seperti ini, tentu nanti lepas sendiri. Kenapa harus dibuang? Satu ya, mumpung kita ada lihat-lihat di kebun ya, tidak ada salahnya kita buang. Nah, ini ya kita juga berpikir ya logikanya, kalaulah hal-hal yang akan mengganggu sirkulasi ya, baik sirkulasi keluar masuknya udara ya, sedikit banyak ini akan mengganggu ya. Lebih baik kita lepaskan sehingga udara itu bebas bergerak ya, 360 derajat di sekeliling pohon ini. Kedua, secara penyinaran juga ya tidak akan terhalang, jadi ada ruang-ruang yang bisa disinari langsung oleh matahari. Demikian juga kita memahami bahwa tumbuhan itu dia mencari makanannya sendiri. Adapun yang akan kita tambahkan itu hanya semacam kita memacu pertumbuhannya, berupa pemberian unsur hara lainnya ya, baik dia organik maupun anorganik. Nah, itu adapun kita untuk memacu pertumbuhannya. Sesungguhnya di dalam tanah memang sudah tersedia mineral, unsur hara yang diperlukan tanaman termasuk air. Karena tadi kita berbicara tumbuhan itu mengolah makanannya sendiri. Nah, jadi bagaimana prosesnya kan? Nah, tentu kita bertanya. Ini kita kembali ke pelajaran waktu SD, SMP juga ada ya, di pelajaran IPA atau biologi. Itu yang dinamakan fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi, dia mesti ada 3 syarat. Syarat pertama ada sinar matahari. Makanya ini kita berada saat ini di sinar matahari yang cukup baik ya, sehingga akan baik juga terjadi fotosintesis. Itulah mungkin yang akan kita jelaskan, sehingga kalau kita memahami bagaimana tumbuhan itu mencari makanannya, mengangkut makanannya sampailah proses fotosintesis itu. Itulah yang akan mungkin nanti kita cerita ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Ini alpukat kurang lebih ya 1 tahun, kurang lebih ya 1 tahun 4 bulan lah. Ini sulaman. Yang ada beberapa sulaman, karena yang udah 2 tahun, yang dekat-dekat ini ada 2 tahun ya, yang di depan saya ini. Ini pernah mati dulu. Jadi kita sulam dengan jenis paritas. Ini jenis paritas yang buahnya bulat. Ini Miki ya. Ini Miki, buahnya yang bulat-bulat itu. Dari tanam kurang lebih 1 tahun 4 bulan lah, kurang lebih 4 bulan terhitung hari ini 21 Juli 2024 ya. Artinya tinggal kita tarik mundur ya 1 tahun 4 bulan ya, hitungan saya kurang lebih. Terus ini
kurang lebih ya di daerah kita sini udah kurang lebih ada 10 hari atau udah hampir 2 minggu ini tidak datang hujan. Nah, ini keadaan, jadi saya mau menyampaikan, jadi keadaan bentuk fisik tumbuhan ini ya, nah ini nampak ya, bentuk fisik tumbuhan ini masih banyak tunas baru ya, walaupun tidak ada hujan, artinya ini pertumbuhannya baik, artinya proses yang saya mau sampaikan tadi, proses perakaran. Karena yang menentukan gambaran tumbuhan itu tumbuh berkembang ya, itu dari proses perakaran. Kalau perakarannya baik, nah, tentu pertumbuhannya juga akan baik. Nah, di sisi itulah ya, artinya ini dari sisi terobos ya, dari sisi tunas-tunas baru ini ya. Nah, boleh kamera coba. Nah, ini pada tunas baru semua ya. Nah, ini tunas baru ini. Nah, coba kamera. Nah, ya ini. Nah, ini. Artinya pertumbuhan vegetatifnya berjalan semestinya ya, Nah, tentu di situ tadi kita berbicara fotosintesis. Jadi fotosintesis itu ya syarat ada 3 ya yang harus terjadinya fotosintesis itu. 1, ada sinar matahari, artinya berbicara sinar matahari itu siang. Nah, begitu siang ya. Terus ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu yang mana di sekeliling kita ini. Nah, ini saya berbicara ini begitu saya menarik napas. Nah, ini oksigen. Begitu saya mengeluarkan napas, nah itu namanya CO2, nah, karbon dioksida. Syarat ketiga apa? Air. Air itu ada di dalam tanah. Nah, hanya kita tidak lihat genangan air itu di dalam tanah, tapi nanti sistem perakaran ya, sel-sel atau molekul yang ada di dalam tanah yang sulit kita lihat dengan mata. Nah, demikian juga karbon dioksida ya. Nah, jadi itu syaratnya. Ada sinar matahari, ada karbon dioksida, CO2, dan ada air H2O. Nah, terjadilah fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi di mana? Nah, di daun. Nah, di daun ini ya, di daun. Terus di daun, maksud kita ya semua daun ya, semua daun yang ada di tanaman ini. Itu. Terus kita mau menjelaskan terus fungsi perakaran ya, fungsi perakaran tadi, karena alpukat itu kan akarnya ada akar tunggang namanya ya, akar tunggang yang ya menyebar ya, dan di akar tunggang itu ada akar serabut. Itulah fungsi-fungsi perakaran itu. Kalau dia bagus perakarannya, otomatis dia bisa mengolah air, unsur hara yang terkandung di dalam tanah ini tadi, terus untuk diangkut ya. Jadi ada sistem pengangkutannya itu yang dinamakan silem ya, semacam pipa atau jaringan silem ya. Jaringan silem itu ya, dia proses pengangkutan unsur hara, nutrisi, air, garam mineral ya, termasuk ya pupuk yang kita tambahkan tadi ya, bisa organik, bisa NPK. NPK artinya ya anorganik ya, NPK pupuk kimia makro, nitrogen, fosfat, kalium, dan bisa juga yang mikro. Sesungguhnya di dalam tanah udah ada, hanya ya kita untuk memacu pertumbuhan itu tidak ada salahnya kita tambahkan ya, dah memang ada jualan kemasan ya di luar. Jadi berproses lah kan, kita bisa dengan cara ditabur, bisa dengan cara digali ya, digali. Kalau kita biasa ditanam ya, kalau kita pemberian pupuk itu ya
biasa. Ini bekas kita gali ya. Kita gali ini, ini bekas kita gali ini. Nah, kita gali, kita masukkan pupuknya. Ada biasa udah kita posting ya di YouTube Alfa Tepam, silahkan ikuti. Tujuannya kalau kita gali itu, habis itu kita tanam, kita tutup kembali ya, tutup kembali menghindari pada waktu panas tidak menguap, tidak terjadi menguap, artinya ya proses kedua ya, karbon dioksida tidak menguap. Artinya kalau dia menguap, dia terbang bebas di alam terbuka. Demikian juga hujan, ini cerita pupuk ya. Demikian juga hujan. Kalau kita tabur begitu adanya, begitu datang hujan, ya kita bisa pastikan dia rembesan airnya tidak menentu. Nah, bisa dia lari ke bukan perakaran, keluar dari sistem perakaran, itu artinya tidak efisien ya. Jadi pemupukan itu efisien, bagusnya dibikin ya parit ya, bikin parit persis di tajuk daun. Kembali ke sistem fotosintesis tadi ya. Tadi kita udah jelaskan ada syarat 3, ada CO2, ada sinar matahari, dan ada air. Yang mana proses air itu yang tadi udah saya jelaskan tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Di situ ada genangan air, kita bisa main-main, tidak. Ini ada di dalam tanah. Ada sistem jaringan yang dinamakan silem itu, yang khusus untuk mengangkut ya unsur hara, termasuk garam, mineral, termasuk NPK tadi, termasuk fosfat kalium ya, fosfat kalium dan nitrogen, dan unsur mikro lainnya itu diangkutlah. Dia bekerja pada siang hari. Begitu siang, dia udah mulai bekerja, sibuk. Jaringan silem ini tadi, atau bisa kita ibaratkan pipa lah ya, atau di manusia itu pembuluh darah ya. Jadi dia sibuk mempersiapkan ya untuk proses fotosintesis. Diangkutlah, didistribusikan semua ke daun ya oleh jaringan yang namanya silem tadi. Terus nanti ada matahari di sini ya. Terus di balik daun ini ya teman-teman ya, mungkin saya contohkan ya. Di balik daun ya, ini. Jadi ini daun ya, ini. Jadi di balik daun ini ada yang namanya stomata. Stomata ini, inilah stomata ini ada ruang-ruang atau yang tidak nampak oleh mata kita juga ya. Ini yang saya sampaikan ini sesuai yang kita dapat ya, ingat-ingat ya. Mungkin ya teman-teman sahabat petani semuanya tahu ya proses fotosintesis itu. Saya hanya mengulang ya, mengulang karena sebelumnya juga ada di pelajaran IPA ya, SD SMP itu ada. Kita mengulang dan melihat juga ya, membaca di literatur ya, begitulah proses fotosintesis. Jadi maaf ya teman-teman, bukan berarti saya lebih tahu atau menggurui ya, kita hanya sebatas berbagi. Jadi yang mau saya sampaikan di sini nanti ada kesimpulan-kesimpulan, sehingga apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita terapkan, sehingga semua kerja kita itu efektif ya, efektif. Yang tidak perlu kita lakukan ya kita jangan lakukan. Seperti contoh tadi pemupukan, itu menurut versi saya ya, itu menurut cara saya. Kebiasaan saya memupuk itu pasti saya gali. Kalau Allah memang kita tidak bisa menyempatkan untuk buka parit, ya udah kita bikin 7 atau 6 berapa titik ya, cangkul-cangkul, masukkan, tutup. Terputus pula. Terus ini tadi berbicara ya,
Jadi stomata itu ya di setiap daun ini ada stomata. Di stomata inilah kan, ini daun ya, ini ya bentuk daun kan gini kan. Jadi stomatanya itu ada di balik daun ini. Jadi di sini dia, ini ada stomata yang tidak nampak oleh mata kita. Jadi fungsi stomata ini satu untuk menarik ya, untuk menarik CO2 karbon dioksida yang bebas ada di alam terbuka ini. Ini ada CO2 dan banyak juga oksigen. Tentu ada khusus jaringan-jaringan yang lainnya tidak masuk, hanya CO2. Seperti itu ya. CO2 masuk, ada sinar matahari. Tadi sistem silem, jaringan atau pipa silem itu bekerja mengangkut air, garam, mineral, termasuk unsur hara lainnya yang ada di perakaran ya. Jadi bukan perakarannya yang naik ke atas ya, tapi ada jaringan khusus yang ya bahasa biologinya lah seperti itu ya. Jaringan silem itu tadi ya, pipa silem. Terjadilah di sini fotosintesis. Fotosintesis itu adalah mengubah karbon dioksida termasuk air, garam mineral, NPK ya, tadi anorganik atau apa, dia udah berupa unsur ya. Bukan lagi berupa NPK, maaf ya. Jadi terjadilah senyawa, terjadilah fotosintesis ya di daun ini, yang mana hasil olahannya ini berupa glukosa. Glukosa inilah cadangan untuk makanan semua proses batang yang ada ini. Itu glukosa namanya. Terus hasil buangan fotosintesis itu ya, hasil buangannya itu keluarnya di mana? Di stomata ini tadi ya. Stomata bukan hanya di satu ini, di semua daun ini ada stomata. Itu hasil fotosintetisnya berupa oksigen, yang mana kita tahu oksigen itu sangat diperlukan di kehidupan ya, semua kehidupan, termasuk makhluk hidup yang ada di planet lah, seperti itu, yang ada di planet bumi semuanya memerlukan oksigen, termasuk saat ini di mana-mana ada oksigen ya. Maka di mana-mana ada oksigen, maka dimanapun kita pasti bisa menghirup oksigen. Makanya banyak kadang yang mengatakan yang penting kita menanam, memang belum berbuah, belum berproduksi, kita udah bersedekah oksigen. Itulah yang namanya bersedekah oksigen itu, karena setiap tumbuhan itu, karena dari tumbuhan itulah yang bisa memproduksi oksigen di muka bumi ini. Itu yang alami ya. Tanpa oksigen tidak ada kehidupan, tanpa O2 tidak ada kehidupan. Seperti itulah proses fotosintesis ya. Proses fotosintesis itu ada dua ya, pada siang hari ya, dia memproses makanan ya. Nanti malam hari juga terjadi fotosintesis yang namanya fotosintesis gelap. Ini tadi fotosintesis terang. Nanti akan kita jelaskan ya, itu. Ini saya mau meyakini artinya fotosintesis yang berjalan di tanaman alpukat ini semestinya ya, artinya berjalan baik. Karena kalau salah satu terganggu sistem jaringan atau pipa yang kita namakan silem itu tadi, otomatis dia tunas-tunas baru ini ya tidak akan baik. Artinya pengiriman distribusi ya untuk air, garam mineral ya yang diolah, dimasak ya. Biasa juga ya, mungkin lebih memahami itu lebih enak teman-teman ya. Jadi daun ini tempat
tumbuhan itu, tanaman alpukat ini memasak makanannya di sini ya. Siapa yang masak, siapa yang menggoreng, siapa yang menyiapkan semuanya bumbu itu, tentu itu tidak nampak oleh mata kita. Ini proses alam. Di situ terjadi senyawa ya, yang dibantu oleh sinar matahari. Tanpa sinar matahari juga tidak akan terjadi fotosintesis. Jadi seperti itulah kan ya. Jadi setelah semuanya diolah di daun, nanti akan didistribusikan lagi. Nanti ada jaringan khusus yang mendistribusikan. Seperti itu ya. Mungkin kita bergeser sehingga kita bisa jelaskan lagi ya. Ini artinya proses fotosintesisnya berjalan semestinya ya. Ya ini sama ya teman-teman ya. Sejauh dia masih ada terobos ya, walaupun ini lumayan ya, udah kurang lebih 2 minggu ya tidak turun hujan. Artinya pendistribusian ya H2O, air dan garam mineral di atas ya, pengangkutan proses transportasi, proses pengangkutan air garam mineral dari dalam tanah ke atas, artinya masih berjalan semestinya ya, karena ini segar ya, tidak mengalami layu ya. Artinya masih ada terobos ini, artinya ya, artinya masih baik ya untuk vegetatifnya. Ini juga ya teman sahabat petani semua, masih bagus ya, walaupun kemarau ya, udah kurang lebih hampir 2 minggu ya, masih ada pertumbuhan ya, masih ada terobos, artinya vegetatifnya baik berjalan ya. Terus seperti itu ya. Ini ya, kita meyakini juga ya sama ya, masih ada pertumbuhan. Kita mengatakan pertumbuhan itu ya karena ya ini ada pucuk muda ya, masih terobos ya, ada tunas baru ya, artinya ada growing, ada pertumbuhan ya. Yang mana saya mau menjelaskan ya, ini kurang lebih ya 1 bulan lalu ya, ya, ini pernah kita pruning ya, potong ini karena ini percabangannya tidak bagus ya, udah menabrak yang di tengah ini ya. Coba kamera sini ya. Ini kita potong ya, ini kita potong karena ini cabang satu ini akan menabrak yang di sini. Tentu tidak bagus ya, jadi kita kalahkan untuk memudahkan sirkulasi ya, ruang masuk gerak udara bebas ya. Demikian juga penyinaran bisa masuk bebas. Ini juga udah ke tanah kemarin ya. Ini pruning juga ya, kita potong juga ini bagus, percabangannya kokoh ya, dia punya batang primer kokoh. Ini kita goyang tidak sangat kuat ya. Artinya di situ ya, saya mau mengatakan perakaran baik ya, pertumbuhan baik. Tadi kita berbicara fotosintesis ya, fotosintesis itu yang mana proses asimilasi ya, tanaman mengolah makanannya di daun ya, semua daun. Fotosintesis itu ya ada terbagi 2 dia, fotosintesis ya, reaksi siang. Ini terang ya, reaksi siang ada matahari, dia mengolah makanannya. Nanti ada lagi reaksi malam, itu mendistribusikan hasil olahan masakan yang dimasak pada siang hari. Jadi teman-teman ya, kita tidak bisa melihat siapa yang masak ya, siapa yang masak nasinya, siapa yang masak sayurnya.
ya, siapa yang potong-potong bumbunya apa. Nah, ini kita oleh mata kita tidak nampak. Kita diibaratkan seperti itulah ya. Di sini dapurnya, di sini kuali, di sini ya tempat panci masaknya di daun semua ini. Setelah dimasak pada siang hari, nanti ada lagi jaringan ya, jaringan yang bekerja pada malam hari. Jaringan yang bekerja pada malam hari itu namanya ya, jaringannya itu silem ya. Ya, ingat saya silem ya. Itu silem itu semacam pipa ya, atau pembuluh darah ya, pembuluh ya, atau ya di manusia ya, saya ibaratkan manusia yang khusus mendistribusikan ya hasil masakan. Khusus mendistribusikan hasil masakan ya, yang pada siang hari. Itu kebalikan dia. Jadi di stomata ya, di stomata. Jadi saya jelaskan lagi ya. Saya ambil daun lagi satu, ya, biar lebih enak memahami ya. Jadi ini daun ya. Ini kan bentuk daun gini ya. Ini. Jadi stomata itu adanya di balik daun ini. Tidak nampak juga oleh mata kita kan. Ini reaksi malam ya, karena pada malam hari itu jaringan yang namanya tadi silem ya, jaringan silem namanya ya, yang akan mendistribusikan semua hasil masakan yang dikerjakan siang tadi. Ini sekarang tugas pipa silem itu untuk mendistribusikan hasil masakan itu ke semua jaringan ya, ke semua struktur tanaman ini, mulai dari ranting ya, daun, akar, batang primer, dahan sekunder ya, semuanya perakaran ya. Dia bekerja pada malam hari. Jadi dia tidak pada siang hari. Jadi ada semacam, kalau kita ya, kalau kita ya analisa, kalau kita gariskan ya, contoh ya, ini khusus ya, saya buat di sini ya, khusus yang menarik ini ya ke atas ini, namanya polem ya, air, unsur hara yang terkandung di dalam tanah ini pada siang hari kerjanya didistribusikan ke semua ya, ke semua dahan, ranting, daun ya, khususnya daun, karena di daun itulah terjadi fotosintesis. Yang mana di daun ini ya, di daun ini ya, tadi udah dijelaskan ada 3 syarat ya: sinar matahari, CO2, karbon dioksida. Yang sekarang saya ngomong ini keluar CO2. Walaupun tidak ada saya di ruang bebas ya seperti ini, di mana-mana ada CO2. Tentu pada siang hari itu berproseslah kan air, garam mineral ya, termasuk macam-macam kandungan unsur hara yang ada tadi itu diangkut oleh pipa atau jaringan ya, jaringan polem ini ya, semua ke penjuru daun. Di daun ini ya, di daun ini yang kita namakan itu tadi ada semacam kloroplas namanya ya, yang mana di kloroplas itu ada yang bisa mengikat sinar matahari itu ya. Jadi senyawanya yang kita katakan itu mengubah CO2 plus air dan garam mineral lainnya menjadi glukosa ya. Glukosa ya sama dengan gula ya. Glukosa itu artinya ya karbohidrat. Karbohidrat itu ya kita tahu ada di umbi-umbian. Kalau glukosa kita tahu ada di buah-buahan, makanya buah-buahan itu rasanya manis kan, termasuk ya salah satu di alpukat ini. Jadi kenapa buahnya enak? Ya karena di situ ada glukosanya. Seperti itu ya kira-kira ya. Di hijau daun itu ada kloroplas. Kloroplas itu ada yang dinamakan lagi klorofil. Klorofil itulah yang mengikat sinar matahari ini ya,
ya. Diikat ya, dia berupa spektrum ya. Teman-teman mau jelasnya boleh ikuti, pelajari ya. Ada itu banyak di literatur ya, di Google ya, yang jelasnya. Semoga juga saya tidak tertukar-tukar ya menyampaikannya ini. Oh, tadi kita udah berbicara reaksi siang fotosintesis itu, jadi reaksi malam juga terjadi fotosintesis. Hanya reaksi malam itu dia terbalik ya. Pada malam hari, ini misalkan ya, malam hari itu kita hitung udah tidak ada sinar matahari, artinya jam 6 ke atas. Jam 6 ke atas artinya jam 18 ke atas sampai jam subuh ya. Itu sibuk lagi. Ada yang namanya ya polem, mendistribusikan semuanya hasil masakan yang dikerjakan siang. Jadi malam dia sibuk mendistribusikan semua. Makanya kalau kita lihat pada pagi hari tanaman itu segar ya, karena pada malam dia dikasih nutrisi, dikasih unsur hara yang cukup. Siapa yang mengantar mengasih? Itu tadi yang kita namakan polem. Ada pipa atau jaringan polem yang mendistribusikan ya hasil masakan fotosintesis itu tadi. Jadi yang mau saya sampaikan di sini ya, reaksi malam itu ya kebalikan. Kalau reaksi siang tadi di stomata ini mengeluarkan oksigen hasil reaksi, sehingga mengubah tadi sinar matahari, CO2 dan garam mineral air itu menjadi glukosa. Dia mengeluarkan hasil buangannya oksigen yang untuk kehidupan makhluk hidup yang di muka bumi. Kalau reaksi malam terbalik, di stomata ini dia memerlukan oksigen. Tumbuhan itu memerlukan oksigen ya. Ingat ya, tumbuhan itu memerlukan oksigen sama dengan manusia. Mungkin dia lebih banyak lagi oksigen yang diperlukannya sesuai keperluan. Semakin besar, semakin rindang, semakin kokoh pohon itu, keperluan oksigennya semakin besar, karena dia perlu untuk memproses, mengantarkan glukosa ya yang udah disimpan pada proses siang hari. Dia perlu oksigen. Ya, diantarlah semuanya kan. Jadi pada siang hari tumbuhan itu memproduksi oksigen, pada malam hari dia memerlukan oksigen. Pada siang dia memproduksi oksigen ya. Semoga tidak terbalik ya, karena hasil reaksi itu buangannya salah satu oksigen, hasil reaksinya adalah glukosa. Pada malam hari dia perlu oksigen untuk mendistribusikan ya makanan itu tadi ke semua ya, dahan, ranting, akar ya, semuanya, termasuk daun ya, semua di supply. Artinya ini saya mau menarik kesimpulan di sini, yang berperan di tanaman itu termasuk tanaman alpukat ya, perakaran ya. Kalau perakaran baik ya pertumbuhan baik, artinya perakaran itu ya disitulah ada sistem jaringan silem ya, ada jaringan silem ya, ada semacam pipa yang untuk mengangkut itu kerjanya baik. Demikian juga ada jaringan atau pipa yang untuk mendistribusikan semua hasil glukosa itu, masakan itu ke semua jaringan tumbuhan ini, yang kita namakan polem. Kalau keduanya itu baik ya, artinya tidak terganggu, pendistribusian itu tidak terganggu, pengangkutan juga tidak terganggu, artinya tumbuhan itu bisa kita pastikan dia tumbuh berkembang subur. Demikian juga dia kalau memasuki fase berbuah fase generatif ya, kira-kira begitu. Artinya sekarang kita tahu ya, di daun ini dia tidak ada toleransi bahwa di daun ini kita banyak-banyak kasih air di sini, dia tidak akan ngambil air yang kita tumpahkan, yang kita siramkan. Kita siramkan sekarang air ya banyak-banyak di daun ini ya, dia paling hanya basah lewat
Tapi untuk stomata itu ngambil air langsung dari kita, tidak ada pintu masuknya. Ini reaksi kimia ya yang kita jelaskan ini ya. Tidak ada pintu masuknya karena air itu yang membawa air itu dari jaringan silem tadi itu, dibawa diangkut naik ke atas, seperti itu. Terus jadi yang mau saya tarik kesimpulan demikian juga, apalagi kita pemberian pupuk ya, kita pemberian pupuk ya, baik di balik daun ini ataupun di atas ini kayaknya tidak efektif ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa tidak berfungsi, sepertinya tidak begitu efektif ya. Kalaulah ada ya vitamin, pupuk apa macam segala itu kita spray, kita ya kayaknya ya ada yang kita lakukan, artinya ada kesalahan sebelumnya. Ini saya hanya berbagi ya, berbagi cerita seperti itu. Jadi itulah yang makanya kita terangkan apa fungsi fotosintesis itu. Ada reaksi siang dan reaksi malam. Reaksi siang dia memasak, menggoreng, menumis macam-macam makanan itu di daun. Nanti pada malam hari ada lagi reaksi gelap namanya, yang untuk mendistribusikan semua hasil masakan itu tadi ke semua jaringan atau struktur tanaman itu. Seperti itulah siklus cara tanaman tumbuhan mencukupi kebutuhan makanannya sehari-hari ya. Itu jadi saya mau menyampaikannya seperti itu tadi. Artinya kalaulah kita mau memberikan pupuk tambahan, sebenarnya unsur hara itu udah ada, hanya kita tambahkan lagi. Baiknya tepatnya itu di dalam tanah, karena di dalam tanah otomatis langsung dia bersentuhan dengan akar. Kita tahu di situ ada jaringan yang namanya tadi jaringan pipa pengangkutan ya, pipa silem ya, jaringan silem yang bisa mengangkut zat-zat unsur hara yang kita masukkan di dalam tanah. Tapi kalau kita tempelkan atau kita siramkan, sepertinya tidak efisien. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ya, ini tergantung teman sahabat petani ya, yang mana apakah masuk akal atau yang bagaimana cara kita juga pernah ya. Ya kita pikir artinya sekarang kalau kita untuk memberikan vitamin, memberikan asupan tambahan nutrisi pada tanaman itu sebaiknya dikocor, siramkan, dikocor di dekat perakaran. Nanti ada sistem yang bekerja, tadi ada yang khusus menaikkan, itu silemnya, pipa silem, ada khusus mendistribusikan ke semua ini, ada khusus pipa yang namanya polem. Itu artinya kita bisa menarik kesimpulan biar kerja kita petani efisien, efektif, tidak membajir. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Itu terus yang mau saya jelaskan juga, kalau ini rindang ya, rindang besar ya. Contoh ini ada jengkol ya. Ini rindang jengkol. Sama prosesnya. Di jengkol juga seperti itu, di sawit juga seperti itu. Di mana ini juga ada sawit ya. Jadi makanya ingat waktu SD SMP itu, kalau kita ada di bawah pohon yang rindang pada malam hari, kita lagi istirahat atau berbaring-baring di situ, misalkan ini hanya untuk kita meyakinkan kita bersaing dengan tanaman itu, karena tanaman itu sangat butuh oksigen banyak, apalagi dia rindang, artinya perdaunannya sangat banyak. Otomatis kita bisa terkalahkan untuk mendapatkan oksigen, karena tanaman itu sangat butuh oksigen untuk proses dia mendistribusikan glukosa yang diproses pada siang hari. Seperti itulah kan. Sedangkan dia pada siang hari, karena fotosintesis itu hasil buangannya berupa oksigen. Itulah makanya kita semua kehidupan yang ada di muka bumi ini sangat butuh oksigen. Makanya ada negara-negara tertentu yang sangat ketat ya, tidak menerima penggundulan hutan apa itu ya, karena tujuannya itu humanis ya, tujuannya humanis untuk menyeluruh
Makanya kita Indonesia ini ya dianggap sebagai paru-paru dunia. Kenapa? Karena kita memproduksi oksigen yang cukup baik karena tumbuhan hijaunya banyak. Nah, karena dari tumbuhan hijau daun, karena dari tumbuhan yang ada kloroplas ya. Kloroplas ini, klorofil. Nah, klorofil itu zat hijau daun ya. Yang menyerap sinar matahari, nanti proses kimia terjadi yang menjadikan CO2 dan air garam mineral apa tadi menjadi glukosa, seperti itu ya kira-kira. Teman-teman, mungkin itu ya yang saya ingin berbagi. Jangan lupa di like, di share, di komen. Boleh komen, mungkin teman-teman ada cerita yang lebih lengkap, yang lebih jelas, sehingga tujuan kita sama-sama belajar ya, sehingga tadinya kerja kita yang cara pemberian vitamin dan lain sebagainya itu ya mungkin kita sekarang kalau ya udah tidak tepat lah ya kalau kita kocor langsung ke daun apa itu, karena daun itu tadi udah saya jelaskan ya, tidak akan buka stomatanya ya. Dia hanya bisa menerima asupan air, asupan nutrisi itu ya melalui akar. Jadi ke akarlah kita kalau mau menambahkan vitamin ya, semacam pupuk organik, pupuk anorganik itu ya di dalam tanah ya. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman kalau ada yang menanggapi, kalau ada cara lain ya tentang siklus ya, siklus tanaman itu mendapatkan atau cara dia mendapatkan mengolah makanannya ya, tentu nanti akan kita konfirmasi, akan kita balas ya sebisa kita. Dan yang tidak kalah pentingnya di subscribe ya untuk mendapatkan tayangan terbaru dari channel Alpokate Farm. Tetap semangat. Salam dari Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.